يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما ذهب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكن أمنا من شر نار وسراق ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهد قلبي وسدد لساني بحق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النسوح وصلاح الجسد والروح 33 baris ke 3 halaman 33 baris ke-3 habis koma wa yadkhulu ala syaikhi kamilal hayati alhamdulillah qala Syekh Muhammad bin Hashim qala Muhammad Hashim bin Ash'ari radhiyallahu anhu nafa'ana bihi wa bihi fi darain amin ya rabbal alamin wa yadkhulu ala syaikhi kamilal hay'ah kalau masuk kepada rumah syekh atau di dalam majlisnya syekh di dalam majlisnya guru ya kita artiin yang gampangnya yang guru ya kalau kita artiin syekh kesannya tasawuf ya kesannya thariqat ada memang di beberapa thariqat itu ada gurunya dipanggil maulana atau syekh ya. Jadi kalau syekh bukan cuma orang thariqat, orang Arab Saudi juga dipanggil syekh. Tapi syekh itu orang yang memiliki kelebihan atau orang yang sudah tua, sepuh dibilang syekh. Tapi kalau dalam orang-orang tasawuf itu syekh adalah mursyid. Yang dimaksud syekh adalah guru, orang yang menunjuki jalan baik dunia maupun akhirat itu syekh. Jadi yang dimaksud syekh di sini dalam keilmuan artinya guru, di mana seorang murid itu mendapatkan ilmu baik dunia maupun akhirat. Itu disebut syekh di dalam keilmuan. Yang dimaksud dalam kitab ini tentu syekh itu adalah guru, bukan asal orang tua. Syekh adalah guru yang mengajar itu murid baik ajaran dasar maupun ajaran batin ataupun juga syariat. Itu syekh. Atau juga bermakna seorang santri itu makan tidur di rumahnya begitu. Makan tidur di rumahnya itu dalam bahasa ilmu itu namanya mulazamah ya. Mulazamah diambil dari kata lazim. Lazim itu senantiasa. Lazim artinya senantiasa. Emang udah lazim tuh begitu. Nah,
Emang udah kayak begitu terus, lazim. Emang udah biasa begitu, lazim. Kalau seorang santri di rumahnya syekh, dia nggak pulang-pulang, bertahun-tahun nggak pulang, kemudian berbakti kepada syekh, nyuci baju, nyapu lantai, nyapu halaman, nanam pohon, nandur segala macam, itu namanya mulazamah, senantiasa. Mulazamah artinya senantiasa. Maksudnya membiasakan diri atau mensenantiasakan diri untuk berbakti kepada syekh, baik pagi, sore maupun malam. Itu namanya mulazamah. Nah, orang-orang yang mulazamah tersebut punya adab-adab ketika masuk kepada syekhnya, ketika masuk ke rumahnya atau ke dalam majelisnya syekh, mau bertemu. Kalau kemarin tuh yang di atas, wa idza azina, apabila azina itu syekh mengizinkan, tuh yang atas, paling atas sebelah kiri. Wa kanu jama'atan, dan adalah itu yang masuk, yang pengen ketemu syekh itu berkelompok, jamaah. Taqaddama afdaluhum, yang paling masuk yang lebih dulu, yang ketemu syekh itu yang paling afdal, pentolan tuh. Wa asannuhum, dan yang paling tua, fid dukhul, yaitu di dalam masuk rumahnya atau majlis, wassalam alaih, dan ucapin salam yang paling tua. Tsumma sallama alaihi, kemudian salam-salaman atau mengucapin salam, atau yang dimaksud juga salam-salaman artinya sentuhan tangan, cium tangan. Al-afdal fal afdal, yang tua, yang sedang, yang muda, yang kecil, terus dari yang afdal terus sampai ke bawah. Wa yadkhulu ala syaikhi, nah ini sekarang. Wa yadkhulu, dan ia seorang santri masuk, yadkhulu. Dakhala yadkhulu, masuk. Assalamualaikum. Ay ahadin fil bait, ada orang nggak di rumah? Assalamualaikum. Hal fih ahadun fil bait? Ahadun fil bait, begitu biasa kalau sini. Ada orang nggak di rumah? Dukhulan, masuk. Dukhul. Nah, dukhul ini bisa bermakna masuk dari luar ke dalam, bisa bermakna kalau dalam Al-Quran itu bahasa halus untuk berhubungan suami istri, itu namanya dukhul ya. Di dalam surat An-Nisa atau apa tuh yang pernah saya bahas waktu itu ya. Apabila seorang ibu pernah didukhul oleh seorang laki-laki, dinikahin, maksudnya dinikahin kemudian didukhul, dimasukin, berarti anaknya mahram, nggak batal wudu, coba gitu. Tapi kalau ibunya belum dimasukin, tiba-tiba demen sama anaknya, pengen nikahin anaknya, ceraiin ibunya, nikahin anaknya. Tapi kalau dapat anaknya duluan, tiba-tiba demen sama ibunya, kagak boleh. Udah terhalang, udah menjadi mahram. Kenapa? Karena udah dapat yang lebih muda. Kebangetan masih mau yang tua juga. Makanya kalau mertuanya cakep, pindah. Begitu. Itu namanya dukhulan ya. Begitu juga dalam hadis dukhul ya, sebagaimana Rasulullah menikahi Aisyah. Rasulullah menikahi Aisyah usia 9 tahun. Kemudian didukhul atau dijima, didukhul, dicampuri pada usia 13 tahun, berumah tangga pada usia 13 tahun. Kalau sekarang udah nggak boleh ya. Sekarang itu paling muda 23 tahun, 21 itu masih ditolak sama kawan. 23 itu juga maksa. Maharnya gedean dikit, maksa. Dan minimal usia 23. Kebanyakan kalau kita lihat survei, coba lihat di daftar nikah ya. Daftar nikah online itu rata-rata usia lakinya itu 27. Rata-rata ya, paling banyak 27 se-Indonesia. Ataupun juga se-Jakarta rata-rata 27 sampai dengan 30. Nah, bininya itu, perempuan itu rata-rata 21 sampai 25 tahun. Emang itu sedang ya. Itu sekarang ya. Jadi minimal 23 tahun laki, perempuan 21 tahun sekarang di KUA. Itu pun susah daftarnya ya. Dan banyak dan penuh ya. Kalau Sayyidina Ali dulu nikah itu pada usia
21 tahun, Siti Fatimah 19 tahun, masih muda. Apa hikmahnya nikah muda? Nah, kalau punya anak, kalau punya anak sama-sama masih segar, orang tuanya masih segar bimbing anaknya juga sebaya sama orang tua bisa bersahabat, enaknya gitu tuh. Kalau orang yang nikah muda terus langsung punya anak, enaknya bisa bersahabat sama anaknya. Dulu cerita Habib Ali Simtudurar yang ngarang Simtudurar. Kata Habib Ali, saya dengan ayah saya itu seperti teman. Kalau ayah saya lagi makan permen, itu saya ambil dari mulutnya, itu bercanda. Kalau saya lagi makan permen, sama diusilin juga sama ayah saya, diambil permen saya dari mulut saya. Itu Habib Ali Simtudurar. Jadi perlu keakraban antara orang tua dan anak. Kalau jauh nanti ribet. Ada apa-apa susah didengerin. Saya bisa terkontrol, termasuk adik saya Fadli, bisa terkontrol sama orang tua sampai sekarang susah misah. Kenapa? Karena dari kecil. Dulu tuh masih zaman kereta yang kartis putih itu yang cekrek-cekrek, itu masih bisa naik di masinis dulu. Saya kalau naik kereta sama bapak pasti di masinis, itu nggak pernah kagak. Selalu minta di masinis. Kadang-kadang pengen di depan lihat pemandangan maju, kadang-kadang pengen di belakang lihat pemandangan mundur. Padahal tempatnya tidak juga. Kan kalau kereta tidak juga ya. Misalkan ke Bogor kemana gitu. Terus dikasih tahu udah ada sulap-sulapan tuh zaman dulu yang batu muter tuh, batu muter. Dilihatin nggak muter-muter ke batu. Ada bapak saya tuh orang nipu nih kayak gini nih, nipu. Nah, kasih tahu. Karena kedekatan itulah jadi kita ini dekat, ada emosional yang sangat tinggi terhadap orang tua, sulit dilupakan begitu. Tapi waktu bapak saya meninggal saya kagak nangis sama sekali, nggak sedih sama sekali, nggak sedih di dalam hati doang, tapi nggak nangis karena memang melihat perjuangan orang tua udah capek beristirahat. Tapi ada kenangan yang nggak bisa dilupakan tuh. Kebanyakan kita kagak jauh sama anak, giliran bapaknya mati nangis gerung-gerung sampai orang-orang bangun pak, bangun, udah mati seru banget. Tuh pentingnya. Itu keuntungan nikah muda. Tapi dalam hal nikah muda itu ada dua fatwa. Kalau ulama Indonesia, bukan Majelis Ulama Indonesia, bukan. Kalau ulama Indonesia yang ada dua pecahan ya. Salah satunya itu Habib Jindan dan Habib Ahmad Jindan, adik kakak tuh. Itu kata beliau itu berdua lebih bagus nikah muda karena ini zamannya zaman fitnah. Tapi ada fatwa dari ulama Mesir, justru nikah muda itu nggak boleh dalam Islam. Jadi ulama Mesir mengatakan, Syekh Ali Hum'ah, kemudian Syekh Ahmad Thayyib, itu guru-guru besar Al-Azhar, itu mengatakan Islam melarang nikah muda, kata ulama Azhar. Beda kondisi dan beda negara ya. Tapi kebanyakan orang NU, kebanyakan orang Nahdlatul Ulama, kebanyakan ya, itu katakanlah 75% memang mengatakan nikah muda emang kurang bagus. Kenapa? Dampaknya itu banyak, yaitu emosi yang belum stabil. Beda sama orang dulu. Orang dulu biar kata masih muda itu pekerja keras, masih bisa nimba, masih bisa nandur, masih bisa nanam pohon. Anak sekarang udah 40 tahun main HP mulu, udah 40 tahun itu. Ya. Padahal kalau 40 tahun itu sunnahnya apa? Di dalam keilmuan, orang usia 40 tahun itu harusnya sudah megang tongkat. Bahkan Imam Syafi'i itu megang tongkat usia 30 tahun. Kayak saya nih, usia 30 tahun Imam Syafi'i sudah megang tongkat. Suatu waktu ditanya sama orang, "Wahai Imam Syafi'i, kau masih muda benar Pak udah megang tongkat?" Kata Imam Syafi'i, untuk mengingatkan saya bahwa saya udah setengah dari usia umumnya orang Islam. Kan umum orang Islam berapa? 60 tahun. Udah megang tongkat berarti udah masuk fase kedua berarti udah tua. Jadi 30 tahun di mata Imam Syafi'i sudah tua. Itu megang tongkat. Itu simbol aja ya. Makanya ada ulama-ulama yang memang beberapa walaupun masih muda itu megang tongkat itu sunnah ya. Sunnah untuk mengingatkan kita bahwa kita ini musafir.
Jadi masalah nikah itu ada dua, nikah muda ya, bagus atau tidak bagus tinggal dilihat kondisi. Anak saya pacaran mulu, kawinin aja kali ya. Belum tentu juga dikawinin jadi bener tuh, belum tentu juga. Ya. Kalau dibilang menjaga fitnah itu zaman sekarang itu fitnah itu di mana-mana. Ya. Nggak mesti yang namanya judulnya orang pacaran harus dinikahin, lihat kondisi. Nanti kalau kagak bener kehidupannya, belum siap, belum mapan, belum bisa ngontrak segala macam, akhirnya ngeribetin orang tua, lahir anak dah, anaknya bininya lakinya kerja, cucunya dititipin kakeknya, udah masih muda jagain anaknya, udah tua jagain cucunya, begitu kalau kita modelnya. Nah itu pertimbangan dah masing-masing gitu ya, masing-masing. Dua-duanya benar, tinggal bagaimana aja. Itu dalam hal dukhul, dalam hal masuk. Bahasa halus Al-Quran itu masuk itu artinya jima ya, nikah. Jima itu diambil dari kita jamaah. Jama apa jama? Jama itu menggabung. Jadi jima itu ya bergabung antara laki dan istri. Kalau bahasa Indonesia artinya bersetubuh, satu badan maksudnya itu. Wa yadkhulu, dan hendaklah masuk ke dalam rumah ala syekhi, terhadap syekh ya, ala syekh yang dimaksud atas rumahnya syekh, kamilal hay'ah, yaitu dalam keadaan sempurnanya keadaan. Hay'ah, kamil itu sempurna, al hay'ah keadaan, dalam keadaan sempurna, jangan dalam keadaan kusut. Tuh kalau ngadep syekh nih, ini giliran lagi happy lupa, giliran kusut datang mulu tuh. Kebanyakan begitu ya. Tapi kalau lagi happy, nggak mau menuntut ilmu, nggak mau nanya soal ilmu, mumpung lagi semangat, mumpung pikirannya lagi gak banyak masalah, harusnya dia nuntut ilmu, rajin-rajin ngobrol sama syekh. Ini kagak, lagi gampang, lagi lapang hilang, lagi susah ngomong dulu. Akhirnya begitu ketemu bukan ngomongin ilmu, jadi ngomongin masalah. Giliran aja begini dah, saya pengen dapat ilmu dari ente, padahal mukanya udah ketahuan punya masalah. Jadi harus dalam keadaan kamilal hay'ah, harus dalam keadaan paling sempurna. Badan rapi, baju lagi bagus. Saya aja sampai sekarang biar kata puyeng banget hidup, ketemu guru nih misalkan kemana aja gitu, begitu ketemu orangnya nggak berani cerita masalah, pengen cerita yang enak-enak aja udah. Jadi bawaannya juga jadi enak. Perasaan guru tuh kita tuh hidupnya enaknya lancar. Jadi guru juga ngasih ke kita tuh motivasi masa depan. Kalau kita ngomongin masalah, akibatnya nanti emang kenapa ngomongin masa lalu lagi, nggak maju-maju, mundur terus. Kalau kita ngomongin itu yang enak-enak, biasanya ngomongin masa depan, karena yang enak-enak itu sebenarnya nggak ada, semua cuma di hayalan. Nggak ada hidup itu yang benar-benar enak itu cuma di pikiran, kita bikin, kita buat, kita rasain enak aja udah. Kayak film apa tuh? Film kartun yang dudung tuh. Kata bapaknya makan tempe, coba bayangin ini makan ayam. Kata bapaknya gimana nak rasanya? Tetep pak rasa tempe. Ya main makan tempe. Jadi yang namanya enak-enak sebenarnya tuh kagak ada, cuma dipikiran. Nah kita tuh pikirin tuh yang kagak ada itu. Jadi perasaan tuh ke depan terus pikiran. Nah kalau yang namanya kenyataan pasti pahit. Kalau kita omongin emang udah kenyataan, udah omongin, masih udah omongin juga kan gitu. Kalau giliran ngumpul bisa banget menghayal-menghayal kagak-kagak. Tapi giliran sama guru, kenapa ngomongin masalah terus? Kenapa nggak ngomongin soal mimpi-mimpi? Nah, saya punya mimpi, saya punya ini, punya itu, punya motivasi, saya pengen begini, pengen begini, itu bagus, nggak apa-apa. Ya. Gantungkan cita-cita setinggi langit, itu kata-kata benar itu, bukan kata-kata salah. Ya. Jadi harus dalam keadaan sebaik mungkin. Ya. Mutahhiral badani wathiyabi itu. Harus dalam keadaan mensucikan badan dan baju, jangan yang debel, yang kusut. Ya. Nazifahuma, harus kedua-duanya itu badan dan baju dalam keadaan bersih atau keadaan yang paling bersih. Gigi disikat, tuh. Bawa siwak, kalau malas gosok gigi bawa siwak atau kayu. Sebenarnya antara masalah siwak itu boleh dimanai yang siwak yang kayu, boleh dimanai gosok gigi, boleh, dua-duanya sama benar.
Dan dua-duanya boleh dipakai, walaupun udah gosok gigi tetap siwak juga sunnah dibawa karena dua-duanya penting. Satu waktu kita tahlilan nih, makan risol, makan bakwan segala macem kan nggak enak tuh. Nah habis itu kita minum air putih, kita kumur-kumur, wok kan masih ada sisa tuh. Itu pentingnya siwak yang kayu tuh buat itu ya. Kalau kita nunggu gosok gigi kadang-kadang malas, kadang-kadang malam doang, kadang-kadang pagi doang. Kadang-kadang kita gosok gigi kalau mandi doang, mandinya nggak tahu jam berapa semaunya kita. Kadang siang, kadang sore mandi. Lain lagi kalau yang ngantor kali rapi terus, paling ngantornya ketemu mantan, wah rapi terus. Boleh juga diartikan siwak itu gosok gigi, dua-duanya bener ya. Kalau dalam bab puasa, nih nanti nih puasa nih. Kalau dalam bab puasa yang dimaksud bersiwak itu gosok gigi umumnya ya. Jadi kalau lagi puasa itu bersiwak boleh nggak? Boleh, kagak haram, nggak batal, cuma makruh. Itu pun makruhnya abis zohor. Itu pun makruhnya abis zohor atau masuk waktu zohor dah gampangnya. Kalau udah masuk waktu zohor, udah sholat zohor jangan siwakan lagi, sunnahnya itu pun ya. Jadi kalaupun siwak nggak batal, jangan dibilang bawa siwak batal. Kagak, itu cuma makruh doang, makruh. Tapi emang kagak bagus kalau siwakan habis zohor. Biasanya orang kalau siwakan habis zohor itu tujuannya untuk menghilangkan bau mulut, itu dimakruhkan. Kenapa? Bau mulut itu ada nilainya di mata Allah begitu. Ujian orang tua puasa. Tapi kalau masih pagi jam 10, jam 11 mau berangkat kantor ya, biar mulut segar baru bangun tidurnya habis subuh. Habis subuh tadarus capek, tahu-tahu setengah 11, mandi berapa? Gosok gigi enggak Pak? Gosok gigi. Pakai odol boleh enggak? Boleh pakai odol, yang penting jangan dimakan. Nanti begitu kerja mulut itu harum, begitu caranya. Jadi kita nih kalau makan tuh nyaur, gerasa gerusuk, habis nyaur jangan langsung gosok gigi. Justru itu yang membuat gigi atau mulut jadi bau. Ini pada salah. Padahal kalau habis nyaur santai aja, tenang aja. Minum, ntar udah mepet minum, udah belum sempet siwak, ya udah ntar aja kalau mau jalan kerja. Jadi mulut itu segar. Ada triknya tuh. Jadi ada penelitian dari para dokter mulut, dokter gigi. Kita nih jarak antara habis makan ke gosok gigi itu minimal 30 menit. Kenapa? Kalau kita langsung tiban sama odol, itu enzim-enzim makanan itu kan jadi zat asam tuh, bercampur sama odol malah jadi tambah bikin bau mulut. Karena odol itu sifatnya kering. Itu yang bikin orang bau mulut. Nah, jadi biarin aja tuh enzim-enzim makanan itu bercampur dulu ke dalam tuh. Enggak tahu dah bahasa dokter dah, pokoknya dicerna dah gitu. Dicerna sampai mulut itu terasa netral gitu. Kan kalau habis makan minum sampai netral. Sampai mulut itu netral sama liur sendiri. Nanti udah begitu kita mau kegiatan, mau ngapain, udah mulutnya udah adem lah gitu, 30 menit baru gosok. Ini kan habis makan jengkol masih panas-panas, makan sambal langsung gosok gigi. Jadi mulut habis kena asam, kena sambal, kena pahit, kena apa lagi, kena mecin, kena garam, itu bercampur sama odol malah bikin bau. Jadi kan kebanyakan kita nyaur berasa busuk, busuk. Udah gitu mending sampai 2 menit. Ini kagak setengah menit, kelar kok. Tapi lagi sholat subuh berasa odol. Padahal minimal kita gosok gigi itu minimal tuh selama 2 menit itu minimal untuk mematikan kuman-kuman. Jadi harus ada triknya. Jadi bawa siwak nggak apa-apa, kantongin. Yang penting kalau udah zohor udah ngerem, jangan siwakan lagi karena hukumnya makruh. Kalau emang keceplosan siwakan nggak apa-apa, nggak batal, jangan jadi batal. Cuman makruh doang. Itu triknya, ada triknya ya. Jadi selama ini nggak usah bingung kalau mau ngantor jam 9, mau narik, mau apa ya, yang mau kerja, mau sekolah, nggak usah bingung. Begitu mau berangkat baru gosok gigi. Karena umumnya kita kan malamnya capek, habis terawih kan kita ngayang kemana-mana, masih nyari bazar, masih nyari KFC kan segala macam. Akhirnya sahurnya kesiangan, mepet subuh dah. Ya. Kalau kita pikir jam 3 masih awal banget, padahal jam 3 itu sedang. Karena habis makan kan minumnya jaraknya 30 menit paling nggak tuh, minum apa nyantai gitu, minum susu, minum teh kan enak. Oh kita kagak nih, 1 kali sahur 15 menit teblok semua. Makan berat, habis itu minum teh, habis itu air putih, susu.
Udah gitu imsak masih ngebul juga, wah banyak banget satu paket. Padahal jam 3 itu sedang setengah 4 tuh sedang ya. Jadi yang dimaksud menunda sahur atau mentakhir sahur, yaitu sahur dibikin akhir tuh maksudnya bukan berarti mepet-mepet banget subuh, bukan. Yang dimaksud itu waktunya itu nggak terlalu jauh, jangan sampai jam 1, jam 2 itu udah nyaur, walaupun boleh, tapi biasanya orang nggak kuat. Nah kalau malam di bawah jam 12 dihitung nyaur kan? Kagak. Nyaur itu harus sudah masuk waktu sahar. Sahar itu nama waktu, bukan makan, bukan. Sahar itu sama kata-kata zuhur, isya, asar itu sama sahar. Anda di qasidahnya itu. Waktu sahar bihyati bil halah li safar. Waktu sahar. Jadi sahar itu nama waktu. Waktu itu waktu umumnya orang tahajud. Kalau di Masjidil Haram dan Madinah itu ditandai dengan azan pertama tuh jam 1 malam. Itu waktu sahur. Ya. Tapi kalau orang Indonesia karena godaannya banyak, beda sama orang Arab. Jadi sahurnya di akhir-akhir tuh setengah 4, jam 3 setengah 4. Kalau mau makannya beratan dikit, banyak dikit jam 3 dah. Nanti deket-deket imsak enak minumnya, jadi nggak ngap begitu. Jadi ada triknya kalau puasa, penting itu. Pokoknya kalau disepelein berantakan aja puasa. Nah terus apa hikmahnya itu mengawalkan niat? Nah ini penting. Saya pernah melihat penelitian seorang dokter, ini hebat ya. Ini hebatnya mazhab Imam Syafi'i. Sekali lagi mazhab Imam Syafi'i hebatnya. Kenapa Imam Syafi'i ngajar itu niat itu ba'dal ghurub, setelah terbenam matahari. Artinya habis maghrib kayak habis isya kayak pas tarawih ya, kita umumnya pas tarawih kan namanya ngumpul ya. Kenapa tuh di awal waktu itu niat? Karena penelitian seorang dokter, kalau niatnya di awal waktu di malam hari itu badan udah tersugesti. Jadi lebih siap ketimbang orang yang niatnya itu kelupaan dan mepet-mepet barang berlapisi itu pas nyawa. Barang motif itu itu pakai band lagi, pakai musik. Orang yang niatnya udah mepet pas waktu sahur itu fisiknya kurang sehingga puasnya lemah. Tuh kehebatan. Padahal Imam Syafi'i belum tentu tahu soal itu. Tapi itulah namanya ilmu. Ilmu itu datangnya dari Allah. Kadang-kadang yang nyampein nggak paham hikmahnya. Tapi Allah buktikan hikmahnya itu. Itu ada seorang dokter pernah dipanggil di TV One. Apa hikmah dari mabitun niyah? Membuat niat itu di malam hari itu mensugesti badan supaya lebih Jadi badan itu udah siap-siap. Kayak kita besok nih mau ke puncak jalan-jalan. Saya Bang Ipan besok mau jalan-jalan. Kan gitu ya. Wah dari malam kotor siapin. Dibanding orang yang udah subuh tinggal masih berapa guru. Adanya kelupaan tuh. Celana dalam kelupaan kan begitu. Begini begitu. Nah itu hikmah ya. Penting tuh karena kita mau bentar lagi mau puasa. Mutahhiral badan wa thiyab, harus dalam keadaan mensucikan badan dan pakaian yang bagus, nazifah, rumah yang paling indah, yang paling bersih. Ba'dama yahtaju ilaihi, ba'da setelah ma yahtaju, ma apa-apa yahtaju yang ia butuhkan, ilaihi terhadap itu ma, terhadap itu barang, terhadap itu sesuatu, min akhdhi dhafrin, dari memotong kuku. Jadi kalau mau ketemu orang penting, kukunya dipotong. Kapan motong kuku? Senin sama Kamis sama Jumat. Pilih 3 waktu itu, jangan di luar waktu itu. Jangan motong kuku hari Ahad, hari Sabtu, hari Rebo, hari Selasa, jangan, makruh. Ya. Dan itu dalam penelitian orang yang potong kuku di luar 3 waktu tadi, Senin, Kamis sama Jumat, itu karakternya itu agak keras katanya. Penelitian psikologis, nggak tahu tuh hubungannya apa itu sama sunnah Nabi. Pokoknya kehebatan sunnah Nabi ada aja yang bongkar. Padahal yang bongkar orang Yahudi. Kok bisa begitu? Ya. Jadi gini, kuku saya udah agak panjang nih. Kalau saya biasanya seminggu sekali nih. Buat saya segini udah panjang, karena kalau pakai sarung tangan udah bolong nih. Apa hikmahnya itu? Gimana kalau kuku saya udah panjang? Tapi ini hari Rebo, udah kepanjangan nih. Jadi kalau megang tanah nyangkut, atau tungguin hari Kamis. Tapi panjang banget nih, saya udah hari Sabtu lagi, nunggu hari Senin, 2 hari lagi, nggak apa-apa, tungguin hari Senin. Dibiasakan.
Besok-besok kalau kita motong kuku, ingat tuh berarti Senin, Kamis sama Jumat. Walaupun udah panjang, jangan di luar 3 waktu itu. Walaupun udah panjang banget, diusahakan jangan. Kecuali darurat nih, udah panjangnya kebangetan. Terus kalau itu nyangkut mulu, megang kayu, megang apa. Sementara kita kerja kita tanah, megang batu, pada nyangkut tuh, itu nggak apa-apa potong. Di luar waktu tadi nggak apa-apa. Itu salah satu kesunahan Nabi ya. Min akhdhi dhafrin, yaitu memotong kuku. Dari mana motong kuku? Ada yang tahu nggak? Motong kuku itu dari telunjuk sebelah kanan dulu. Nah, dari telunjuk terus tengah. Ini nih mazhabnya ada tiga mazhab ya. Ada yang selang-seling gitu. Ini yang paling gampang. Di dalam Taqriratus Sadidah, telunjuk dulu yang sebelah kanan, terus tengah, terus kelingking, jempolnya tinggalin. Nah, terus giliran kiri kelingking dulu sampai telunjuk, jempolnya entah belakangan. Begitu udah selesai nih kanan kiri, baru jempol kanan dan jempol kiri. Itu ada hikmahnya tuh. Jangan yang sepele ribet amat potong kuku. Nah ini yang jadi masalah, kita dikit-dikit ribet. Nah jadi juga kalau potong kuku diusahain begini. Kita nih sebelah kanan udah beres nih, walaupun jempol belum ya. Sebelah kanan udah beres, itu dikerak dulu tuh, dibersihin. Itu hikmahnya banyak. Satu waktu kalau dipanggil emak suruh ngapa-ngapain, ini udah bersih. Gitu maksudnya. Sama kayak zaman perang, zaman Nabi. Kenapa kalau Nabi itu kalau makan tuh begini diganjel, sehingga makannya nggak banyak. Kenapa? Karena dikit-dikit itu ngangkat senjata. Kalau kenyang mulu, orang diajak perang kan gitu. Kalau kita makan senapan nggak apa-apa sendiri, udah nggak perang soalnya. Santai aja. Paling perang kita mengantuk doang, males. Kalau zaman dulu, zaman perang itu kenapa kalau makan itu kaki kanan diangkat itu biar ganjel. Jadi kalau ada panggilan itu langsung begitu. Kan orang kalau makan dikit siap gitu. Itu hikmah ya, hikmah kecil tapi bermanfaat. Nanti kalau udah kanan beres, kiri dah. Habis kiri beres dibersihin lagi. Jadi enak tuh kalau ada perintah tiba-tiba yang kan salah satunya udah pada siap. Gitu. Jadi jangan tanggung-tanggung. Habis itu baru kaki. Nah kalau kaki paling gampang dari kanan bablas sampai kiri. Udah gitu. Dari kanan terus sampai kiri. Maksudnya dari kanan tuh dari kelingking ya, dari kelingking dulu terus ke kiri. Itu mazhab paling gampang. Jadi ada 2 pendapat orang ulama dalam fikih itu, ada Imam Ghazali sama Imam Nawawi. Itu 2 imam tuh cara membedakan motong kuku. Maksudnya apa? Cara motong kuku yang berbeda 2 ulama itu. Ada yang selang-seling, telunjuk, manis, tengah, kelingking. Wah ini ribet ini. Hikmahnya apaan belum tahu gitu. Itu motong kuku ya. Itu penting karena bahasanya di sini ba'dama yahtaju ilaihi, setelah apa yang dia butuhkan. Jadi motong kuku sebenarnya butuh, bukan tidak butuh. Lain lagi kalau dalam pendapat ulama, kalau dia seorang tabib, dokter, itu boleh memanjangkan minimal atau maksimal tuh 2 daripada jarinya, kanan atau kiri. Ya. Saya punya ibu tuh di Ampera, kukunya panjang banget, yang telingking nih kayak gini, kayak X-Men. Itu ada, karena dia dokter tabib, itu buat nusuk-nusuk, ya, buat mijit atau nusuk, beda lagi tuh. Ya. Jadi kalau tabib, kalau dia seorang dokter, seorang tabib boleh punya panjang. Ya. Itu nggak masuk kategori teman setan kagak. Tapi kalau kita, kalau kukunya panjang dikit, tempat bersembunyi setan. Ya. Kata Nabi itu. Kalau bahasa Nabi begitu. Tapi kalau bahasa dokter, memang benar kalau diteliti, biar kuku kita kelihatan bersih, dalamnya banyak kuman. Itu yang gampang menyebabkan keracunan, sakit perut segala macam. Wa izalati raihatin karihatin. Nah ini penting, wa izalati, dan menghilangkan raihatin, bau, karihatin, yang dibenci, yang kagak enak. Udah tahu mau sholat Jumat baru bangun tidur, bukan mandi dulu. Bahkan mandi Jumat itu dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib, karena ada hadisnya. Barang siapa yang menghadiri Jumat adalah dia falyagtasil, adalah dia mandi. Jadi Imam Hanafi ngambil ke situ, wajib hukumnya mandi Jumat.
Jumat. Jadi bagian dari rangkaian ibadah Jumat tuh kalau mandi, kalau dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau kita enggak, sunnah. Nah begitu juga mau majelis, mau ketemu guru tuh, jangan dalam keadaan gerah. Kalau masih gerah jangan masuk dulu. Nah begitu juga mau sholat jamaah. Jamaah kita kan disuruh rapat, ya kan? Istawu wa'tadilu tuh, rapatkan dan luruskan. Yang diajak rapat badannya bau, mulutnya juga bau, ya, bau samsu lagi, bukan disiwak dulu kamar mandi itu. Kita itu harus tahu diri, orang Islam itu harus mencerminkan keindahan. Udah tahu badan kita ini nggak segar, masih panas, jangan langsung masuk masjid. Takut kehilangan jamaah. Kita ini kalau masuk ke jamaah, kalau badan bau justru mengganggu jamaah, namanya berbuat dosa, bukan ibadah tuh jatuhnya. Jadi kalau dalam keadaan gerah nggak apa-apa, tungguin, kecuali udah mepet, udah rakaat terakhir, nah itu nggak apa-apa, kita kejar. Jadi jangan buru-buru. Kalau ada badan masih gerah juga jangan langsung ke majlis, mampir dulu ke kolam wudhu tuh, buka dulu bajunya. Habis itu wudhu, kan lumayan tuh, adem-adem dikit baru masuk. Begitu juga ke rumah syekh, ke rumah guru. Begitu juga ke rumah orang-orang penting siapa aja. Ya. Jangan dalam keadaan bau badan, gitu. Menghilangkan bau yang tak sedap, baik badan ataupun mulut. Itu pentingnya kita bersiwak. Ya. Nah kalau zaman dulu, kenapa dikit-dikit pakai minyak wangi, dikit-dikit pakai minyak? Karena orang dulu itu kerjanya itu di tengah pasir, di Arab itu kan, mandinya jarang, gitu. Jadi dikit-dikit pakai parfum. Beda sama parfum kita. Parfum kita bau sabun. Ini kadang-kadang lagi asyrafal, bagiin parfum, nggak tahu diri yang bagiin parfum. Parfum bau apa? Bau sabun, pulang-pulang domelin bini itu. Bau apa sih ini? Emang kata kiai sih kalau dikasih minyak wangi jangan nolak karena itu sunnah. Cuman yang bagi parfum kagak tahu diri, tahu parfum murahan bagi. Jadi harus cium-cium dulu tuh biar sensitif. Kan rata-rata kita punya selera umum tuh. Cium-cium dulu, enak apa kagak nih? Kasih tahu kan enak kagak? Baru tuh pede keliling itu asrafal. Jangan orang asrafal disemprot tuh. Pulang-pulang paru-paru kan. Jadi kita nih banyak yang beragama tuh pakai teks, bukan pakai konteks, terbelenggu sama teks ya. Emang sunnah emang pakai parfum, tapi yang dimaksud sama Nabi parfum itu kan tujuannya untuk bikin tenang. Nah, kalau parfum bikin puyeng namanya bukan parfum, itu racun. Fisiknya racun, hakikatnya fisiknya parfum hakikatnya racun. Biar paham, biar tahu diri. Biar tahu parfum kagak enak pakai ini. Nah, kita harus paham ya. Bukan disuruh belanja yang mahal, bukan. Ya. Cuman rata-rata kalau yang murah itu biasanya baunya nggak enak tuh. Tapi ada juga yang baunya enak, maka kita harus tanya-tanya ke temen tuh. Enak nggak? Lu demen kan nih? Enak? Oh enak. Tanya minimal 3 orang, 4 orang. Oh kalau enak. Yang paling terakhir tanya bini. Oh, kalau bini sensitif tuh. Enak nggak mah? Kagak enak bau sabun. Jangan dipakai. Kasihan. Jadi jangan disalahin kalau pulang-pulang dicium kagak mau. Tahu bau sabun ini. Nanti kalau muntah gimana? Repot. Itu penting tuh ya. Ada itu sepele banget itu. Tapi bikin hidup jadi berantakan gitu. Karena pengalaman pribadi. La siyama lebih-lebih lagi idza qasada ilma, apabila dia hendak menuntut ilmu, badannya, mulutnya dijaga. Jangan sampai mengganggu orang. Fa innahu majlisu dzikrin, karena sesungguhnya yang kita masuk ke dalamnya dengan niat untuk ilmu, fa innahu majlisu dzikrin, itu adalah majlis zikir. Majlis zikir pasti isinya malaikat. Kalau kita nggak menjaga adab, malaikatnya kabur, nggak mau. Wajtima'in wa ibadatin, wajtima'in dan majlis perkumpulan, bukan diri-diri ngaji kan gitu. Lainnya kalau ngaji diri-diri itu juga mesti jaga diri. Kalau ngomong sama guru kan gitu, jangan terlalu dekat, harus cek dulu badannya segala macam. Wa ibadatin, dan juga tempat ibadah, jangan sampai orang jadi terganggu tuh. Banyak banget tuh ya.
Kadang-kadang kita suruh rapetin, suruh lurusin. Kenapa sih ini orang agak mauan? Kita mikir dari ini kadang-kadang. Kita harus paham tuh. Ya. Wa ibadatin. Wa mata dakhala ala syekhi, dan kapan saja ia masuk kepada syekh itu fi ghairil majlisil 'ami, pada selain majlis yang umum, wa indahu man yatahaddatsu ma'ahu, dan di samping syekh itu ada orang yang lagi ngomong, fasakatu, hendaklah dia itu si santri hendaklah diam, jangan ikut campur, jangan nyampur aja. Fasakatu anil hadis, hendaklah dia diam dari berbicara. Anil hadis, nih hadis itu maksudnya ngomong, yang bukan hadis baca hadis. Au dakhala wa syaikhu wahdah, atau dia ini santri ini masuk wa syaikhu wahdah, dan syekhnya lagi sendirian, yusolli tapi lagi sholat, au yazkuru, atau lagi zikir, au yutali'u, atau lagi mutalaah. Mutalaah itu ngulang-ngulang ilmu, baca kitab. Fataroka, maka hendaklah dia tinggalin, jangan diterusin ketemu sama guru. Kalau gurunya lagi sholat, lagi zikir, atau lagi mutalaah ilmu, jangan diterusin, hendaklah dia diem, tinggal. Kalau dulu lagi pesantren begitu. Beda lagi kalau kita namu, lain lagi itu cerita, beda bab ya. Zalika sakat, fataraka zalika, hendaklah dia meninggalkan itu, bertujuan bertemu tadi. Sakata, hendaklah dia diam. Wala yabda'uhu bil kalam, dan jangan memulai ucapan. Bal yusallimu, bahkan hendaklah ia mengucap salam. Oh enggak, bal yusallim, bahkan mengucapkan salam tuh. Bahkan mengucapkan salamnya enggak boleh. Kalau guru lagi sholat, karena ngerjain PR sebenarnya. PR nggak tuh? Guru lagi sholat, terus kita mengucapkan salam, PR nggak tuh? PR buat gurunya, entar habis sholat langsung jawab salam. Harusnya tuh guru zikir jadi jawab salam. Entar jawab salam disangkanya suruh masuk, salah paham aja. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam kita lagi sholat, itu PR buat kita, nanti selesai sholat langsung jawab. Wa yakhruju sari'an, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan enggak?